Halo guys, di video kali ini saya akan membagikan 10 settingan tersembunyi dari HP Poco C71 guys. Jadi langsung aja kita mulai ya. Yang pertama adalah menampilkan watermark pada hasil foto. Walaupun harganya murah ya, tapi Poco C71 ini udah punya fitur watermark yang mirip banget sama HP flagship guys, seperti efek kamera Leica. Cara mengaktifkannya sangat gampang, kalian cuma perlu masuk ke aplikasi kamera, lalu klik icon panah di bagian atas, kemudian pilih watermark, lalu hidupkan. Jangan lupa pilih opsi yang bingkai film ya, biar hasilnya lebih estetik. Jadi sekarang setiap foto kalian bakal ada watermark keren, lengkap dengan info shutter speed dan ISO-nya seperti ini guys. Jadi foto kalian kelihatan makin profesional. Sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua guys. Kita bakal atur warna dan kontras layar biar tampilannya lebih lembut dan nyaman banget di mata. Caranya buka pengaturan, geser ke bawah, lalu pilih layar, scroll lagi ke bawah sampai kalian nemu opsi kontras dan warna. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih antara standar, hangat, atau keren. Tapi kalau kalian mau lebih fleksibel, ada juga opsi manual di mana kalian bisa geser efek warna hijau, merah, atau biru sesuai selera. Sebagai contoh ya, saya bakal pilih efek warna biru biar layar di HP saya jadi kelihatan lebih sejuk dan bikin nyaman di mata guys. Ini dia fitur yang ketiga guys, yaitu menampilkan presentasi baterai. Sebagian dari kita mungkin nggak sadar ya, kalau awalnya presentasi ini nggak muncul. Jadi kita nggak bisa siap-siap kalau baterainya mau habis. Tenang, cara mengaktifkannya juga simple kok. Kalian cukup masuk ke pengaturan, lalu pilih baterai, dan langsung nyalakan presentasi baterai di status bar. Nah, sekarang kalian bisa lihat sisa baterai secara akurat, dan bisa lebih antisipasi kapan harus segera mengisi daya guys. Nah, lanjut ke settingan yang keempat, yaitu aktifin refresh rate yang paling tinggi guys. Soalnya meskipun ini HP murah ya, tapi udah support 120 Hz. Sayang banget kan kalau nggak dimaksimalkan. Caranya juga gampang, tinggal masuk ke setting, terus buka menu layar, lalu cari opsi refresh rate atau rasio penyegaran layar guys. Dan di sini langsung aja pilih yang paling tinggi yaitu 120 Hz. Hasilnya buat scroll-scroll jadi jauh lebih mulus, nggak nge-lag, dan pastinya lebih enak dipandang. Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang kelima. Karena HP ini belum support fitur ketuk 2 kali untuk nyalain layar, jadi solusinya kita aktifkan fitur angkat untuk menyalakan layar guys. Caranya simple, kita tinggal masuk ke setting, terus pilih menu layar, lanjut ke layar kunci. Nah, di sini cari opsi angkat untuk memeriksa ponsel, lalu aktifkan saja guys. Sekarang buat nyalain layar yang lagi terkunci, tinggal angkat HP-nya aja, dan otomatis layarnya akan langsung menyala guys. Settingan yang keenam adalah mengaktifkan fitur riwayat notifikasi. Fitur ini sangat berguna guys. Misalnya kita dapat pesan di WA, tapi belum sempat baca. Tiba-tiba pesan itu malah dihapus sama pengirimnya. Pasti bikin penasaran kan? Nah, dengan fitur ini, kita tetap bisa tahu isi pesan yang dihapus tersebut. Untuk mengaktifkannya, tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih notifikasi, buka histori notifikasi, dan di sini langsung aja kita aktifkan guys. Jadi, meskipun pesan WA udah dihapus sebelum sempat kita baca, riwayatnya tetap bisa kita lihat. Oke, settingan yang ketujuh adalah mengubah fungsi tombol daya. Jadi awalnya, waktu kita tekan lama tombol power, yang muncul malah asisten digital. Padahal biasanya tombol ini dipakai buat matiin atau restart HP kan. Memang sih masih bisa pakai kombinasi tombol volume atas dan power, tapi kadang terasa agak ribet guys. Nah, biar lebih simple, kita balikin aja fungsinya ke semula. Caranya gampang banget, masuk ke pengaturan, scroll ke bawah dan buka sistem. Kemudian pilih gestur, lalu buka tekan dan tahan tombol daya. Dan di sini langsung aja kita pilih menu daya guys. Sekarang kalau kita tekan dan tahan tombol power, langsung muncul pilihan untuk matikan atau restart HP. Jadi nggak ribet lagi ya. Sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8, yaitu merapikan fungsi tombol di pusat kontrol. Jadi bawaannya itu masih agak berantakan ya guys. Beberapa fungsi yang kurang penting malah muncul, sementara yang sering dipakai malah nggak ada. Nah, biar lebih praktis, kita bisa atur ulang aja. Caranya gampang banget, tinggal klik icon pensil di pojok kanan bawah. Nah, di sini kita bisa atur aja, yang nggak penting pindah ke bawah, dan yang penting kita taruh di atas seperti ini guys.
Sekarang fungsi-fungsi di pusat kontrol jadi lebih rapi dan simple, tapi tetap nggak ngurangi fungsi yang penting-penting ya. Selanjutnya, settingan yang ke-9 adalah mengatur tombol navigasi. Secara bawaan letaknya agak membingungkan ya. Biasanya tombol back ada di sebelah kanan, tapi ini malah kebalik. Jadi kerasa nggak nyaman karena nggak sesuai kebiasaan. Nah, supaya lebih enak dipakai, kita bisa akalin dengan cara mengganti navigasi tombol jadi gestur. Caranya tinggal masuk ke pengaturan, terus pilih menu aksesibilitas, lalu pilih kontrol sistem, dan lanjut pilih mode navigasi. Nah, di sini kita bisa ubah aja ke mode navigasi gestur guys. Sekarang tampilan jadi lebih clean, dan yang paling penting makin nyaman dipakai karena nggak perlu ribet mikirin posisi tombol yang kebalik lagi. Oke, terakhir nih guys, meskipun HP ini termasuk yang paling murah ya, tapi tetap dibekali fitur keren yaitu penambah RAM virtual. Jadi RAM bawaan yang awalnya cuma 4GB, bisa kita tingkatkan jadi 8GB berkat fitur ini guys. Lumayan lah buat ningkatin performa, apalagi kalau kalian suka multitasking atau buka banyak aplikasi sekaligus. Caranya juga gampang banget, tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih sistem, dan buka penambah memori guys. Dan di sini kita bisa tambahkan aja dari 1GB RAM sampai 4GB RAM. Sebenarnya dengan 4GB aja HP ini udah cukup lancar dipakai. Tapi setelah RAM ditambah, performanya jadi makin ngebut dan responsif. Mantap guys. Oke, jadi itu adalah 10 settingan tersembunyi atau tips dari HP Poco C71 ini. Kalau kalian punya trik lain yang belum saya sebutkan, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian kurang suka, tinggal dislike aja. Tapi kalau info ini bermanfaat, jangan lupa share ya. Klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih.